Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dana Marta, Technical Analyst BRIDS. Pagi ini sebelum saya mengulas saham mentari terupdate, saya akan mengupdate Blitz Flash Alert terlebih dahulu. Secara teknikal, IHSG menunjukkan bahwa IHSG berhasil mencapai target resisten sekitar 6.121 hingga 6.141. Dan hal ini sesuai dengan perkiraan pada Flash Alert sebelumnya. Sementara itu, pandemi virus COVID-19 ini masih melanda di berbagai negara dunia, khususnya di kawasan Asia dan juga termasuk Indonesia. Kasus COVID-19 di dalam negeri per hari Minggu kemarin ini telah menyentuh 13.737 kasus dan semakin mendekati level tertinggi first wave pada Januari lalu yang sebanyak 14.518. Jika lonjakan ini tidak tertangani dengan baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia mengalami second wave COVID-19 seperti yang terjadi pada banyak negara saat ini. Di sisi lain, FOMC pada minggu kemarin mengindikasikan potensi kenaikan suku bunga akan terjadi lebih cepat, yaitu pada tahun 2023. The Fed juga mengisyaratkan untuk memulai pembicaraan tentang pengurangan quantitative easing. Dan secara teknikal, Dow Jones masih dalam bullish trend, namun terbentuk pola double top dan terkonfirmasi pada perdagangan Jumat kemarin. Selain itu juga terbentuk breakaway gap sehingga Dow Jones berpotensi melanjutkan penurunannya. Sementara itu, IHSG secara teknikal berpotensi membentuk pola mini double top setelah menutup gap di level 5.948 dan berhasil bertahan di atas level psikologis Rp6.000 pada Jumat kemarin. Jika IHSG gagal bertahan di area 5.948 hingga 5.971 yang mana level ini adalah level neckline mini double top, maka IHSG berpotensi menuju level support berikutnya yaitu di level 5.800 hingga 5.850 dan berpotensi menuju di area 5.500 hingga 5.550 bila gagal bertahan di level support tersebut. Namun jika IHSG dapat bertahan di area neckline tersebut, maka terbuka peluang IHSG mengalami reversal dengan target resisten di area sekitar 6.120 hingga 6.150 dengan target lanjutan menuju 6.250 jika berhasil menembus level resisten tersebut. Baik, saya akan lanjut untuk mengulas saham mentari. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Dapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Saya update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 pada Jumat kemarin ini ditutup melemah sekitar 1%. Pelemahan IHSG ini dipicu dari lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri sehingga membuat pembatasan ketat di beberapa daerah yang terjadi di peningkatan kasus. Di sisi lain, keputusan The Fed terkait arah kebijakan moneternya yang membuka peluang kenaikan suku bunga di tahun 2023 atau lebih cepat dari proyeksi sebelumnya, ini menambah kekhawatiran pelaku pasar. The Fed juga membuka opsi untuk tapering jika ekonomi US terlampau pulih dengan cepat. Investor asing terpantau net sell sekitar 370 miliar, mereka tercatat outflow pada saham mover seperti BRI, Indofood, ICBP, dan juga BBNI. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat mengalami koreksi. Dow, S&P, dan Nasdaq kompak melemah sekitar 1%. Hal ini akibat proyeksi The Fed yang membuka peluang akan kenaikan suku bunganya di tahun 2023 atau lebih cepat dari proyeksi sebelumnya, yang mana kenaikan suku bunga akan dilakukan di tahun 2024. Selain itu, kenaikan suku bunga juga dapat terjadi 2 kali pada tahun 2023 dan The Fed akan membuka pembicaraan lebih lanjut terkait tapering untuk merespon pertumbuhan ekonomi US yang pulih dengan cepat. Lalu indeks Edo melemah cukup signifikan, hampir 3%. Indeks VIX menguat 16% sehingga volatilitas dan kekhawatiran mulai meningkat. Indeks DXY ini kembali menguat setelah kemungkinan kenaikan suku bunga dan hal ini berarti dolar masih cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama dunia. Sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis negatif ke pergerakan mata uang utama dunia dan juga rupiah. Sementara itu pergerakan bursa saham ASEAN dan regional bergerak variatif. Hang Seng, Kospi menguat, namun Nikkei dan Shanghai melemah. Hal ini mengikuti pergerakan market global yang cenderung negatif merespon hasil FOMC terkait arah kebijakan moneternya yang membuka peluang kenaikan suku bunga di tahun 2023. Selain itu, pelaku pasar juga cenderung memantau pergerakan komoditas global yang melemah akibat penguatan dolar sehingga market bergerak variatif pada Jumat kemarin. Selanjutnya, update currency and bond yield. USD EDR menguat setelah ada kemungkinan kenaikan suku bunga lebih cepat. Yield treasury kita juga kembali menguat signifikan setelah terjadi capital outflow di pasar obligasi ya. Di sisi lain, US 10-year melemah cukup signifikan semalam. Selanjutnya, G3 currency juga mayoritas melemah terhadap dolar, sehingga hal ini menyebabkan indeks dolar cenderung menguat terhadap mata uang utama dunia lainnya. Sementara itu, update hard and soft commodity, komoditas metal masih bergerak melemah di tengah penguatan dolar. Nikel, silver, tin, gold, dan juga copper ini kompak melemah, dan hal ini berpotensi memberikan sentimen negatif ke pergerakan saham metal. Komoditas energi, batu bara juga terpantau melemah, sementara CPO terjadi technical rebound.
Oil Brent dan WTI masih juga mengalami technical rebound sehingga berpotensi memberikan katalis positif sementara untuk emiten CPO pada pergerakan hari ini. Lalu update dari tim equity research kami, the turning point. Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan mempertimbangkan 3 aspek utama, yakni tren inflasi yang masih terjaga, stabilitas rupiah, dan juga kebutuhan untuk mendukung pemulihan ekonomi. BI memperkirakan dengan adanya proyeksi The Fed terhadap potensi kenaikan suku bunga pada tahun 2023 dapat memicu aksi tapering yang akan dilakukan paling cepat pada kuartal pertama di tahun 2022. Kemampuan perbaikan ekonomi domestik akan menjadi indikator bagi investor ke depannya. Hal ini menjadi penting mengingat dampaknya terhadap pendapatan negara dari pajak untuk tahun depan. Dengan adanya risiko peningkatan kasus COVID-19, maka kami mengantisipasi akan adanya kemungkinan pembatasan sosial yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya, S Hardware, rekomendasi buy taking profit di 1.800. Triple SG atau same-store sales growth pada Mei 2021 mencapai 7,6% yang didukung pertumbuhan penjualan sebesar 637 miliar atau naik 22,3% secara mantuman atau naik 9,9% secara year on year. Secara kumulatif, penjualan di 5 bulan pertama 2021 adalah senilai 2,8 triliun rupiah atau masih sedikit terkontraksi 5,4% secara year on year. Walaupun seiring dengan estimasi kami memperkirakan pada Juni 2021 akan terjadi penurunan penjualan yang disebabkan oleh semakin merebaknya kasus COVID-19 dari adanya libur lebaran yang dapat berdampak pada pembatasan traffic di pusat perbelanjaan. Selanjutnya, update dari AMRT. AMRT menyampaikan informasi perihal perubahan kepemilikan saham pada 17 Juni dengan masuknya Morgan Stanley and Co. International PLC. Disebutkan bahwa MSIP melakukan aksi jual beli saham AMRT selama beberapa hari dan terakhir dilaporkan MSIP memiliki 8,5% saham AMRT atau sebanyak 3,24 miliar lembar saham, naik dari posisi sebelumnya yang hanya 1,03% atau sebanyak 429 juta lembar saham. Selanjutnya, update dari COVID-19, tercatat 10 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada minggu lalu, sehingga total hingga saat ini sudah terdapat 91 juta dosis untuk dapat diproduksi menjadi vaksin COVID-19. Menurut data yang dihimpun dari KPCPEN atau Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Indonesia telah mengamankan 94,7 juta dosis vaksin dari target 426,8 juta dosis vaksin. Untuk detailnya, Brader bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading edge pada hari ini, IHSG secara teknikal diprediksi bergerak mix cenderung melemah. Indikator yang masih di positif melemah, indikasi dead cross, indikator stokastik netral melemah, indikator RSI netral melemah, sehingga IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.948 hingga 6.080. Selanjutnya, beberapa saham yang menarik secara teknikal, ada Wood, buy on weakness untuk Wood, trading range di area 720 hingga 835, volume transaksi dalam tren peningkatan, indikator yang masih di positif konsolidasi, indikator stokastik netral melemah, indikator RSI netral melemah. Selanjutnya, gudang garam, buy on weakness untuk gudang garam, trading range di area 34.600 hingga 37.225. Selanjutnya ada BBNI, sell untuk BBNI, trading range di area 4.675 hingga 5.375. Selanjutnya ada Antam, sell untuk Antam, trading range di area 2.180 hingga 2.370. Lalu untuk Java, rekomendasi sell untuk Java, trading range di area 1.855 hingga 1.985. Selanjutnya update stock pada hari ini untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold posisi kurang lebih 30 hari dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru. Kita mempertahankan ITMG, TINS, UNTR dan juga SOCI. Sementara untuk swing trade yang memiliki rentang waktu hold posisi kurang lebih 3 sampai 10 hari, kita mempertahankan Indika Energy, Wood dan juga kita baru saja menambahkan gudang garam untuk rekomendasi buy dengan target price 37.500 dan stop loss di 34.600. Lalu untuk rekomendasi day trade terdapat 15 saham, diantaranya 5 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Diantaranya ada Wood, Gudang Garam, Tower, Excel, hingga CTRA, SSIK, dan juga Main. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.